Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan masih terus memperjuangkan kuliner khas Palembang pempek masuk dalam warisan budaya tak benda yang diakui dunia. Pembukaan Rapat Kerja Nasional Kopri 2025 hari ini di Geria Agung Sumatera Selatan yang dihadiri oleh peserta ASN dari seluruh Indonesia. Selamat siang pendengar, Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Selain informasi tadi, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan siang ini, Sabtu 4 Oktober 2025 yang dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Abbas Surya, inilah Warta Berita selengkapnya. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan masih terus memperjuangkan kuliner khas Palembang pempek masuk dalam warisan budaya tak benda yang diakui dunia. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disbudpar Sumatera Selatan terus berupaya untuk menjadikan makanan khas Palembang yaitu pempek sebagai warisan budaya tak benda WBTB dunia melalui UNESCO. Pasalnya, pengajuan kuliner khas Palembang tersebut sempat ditolak UNESCO pada saat 2021 lalu. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan, Panji Cayanto mengatakan, pengajuan pempek sebagai warisan budaya tak benda ini pernah dilakukan pada tahun 2021 lalu. Namun, pengajuan tersebut ditolak. Hal ini dikarenakan UNESCO menilai pempek tidak memiliki kepentingan dasar untuk segera disahkan, di mana landasan UNESCO yaitu kondisi kepunahan sementara pempek merupakan kuliner yang berkembang. Menurut Panji, pengajuan ini dilakukan 2 tahun sekali oleh Kementerian Kebudayaan. Nantinya ada 10 warisan budaya tak benda yang diseleksi terlebih dahulu untuk diajukan ke Intangible Cultural Heritage ICH UNESCO. Saya setuju juga. Terus ada data-data pendukungnya yang bahwa ini memang benar otentik dari Sumsel itu ya. Data itu yang masih harus kita gali lagi, cari dan atau kita memang harus cari kabupaten kota juga. Kabupaten kota, nanti provinsi, nanti ke itu ya Pak ya. Sementara itu, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 4 Kristianto Junardi mengaku baru 1 warisan budaya tak benda yang ada di Sumsel masuk dalam UNESCO, yakni Wayang Palembang yang merupakan bagian dari Wayang Indonesia. Namun untuk tingkat nasional hingga tahun 2024 terdapat 50 warisan budaya tak benda yang diakui di tingkat nasional melalui Kementerian Kebudayaan yang dimiliki oleh Sumatera Selatan. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia. Dalam rangka mendukung program Astacita pemerintah, Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri Nasional menggelar Rapat Kerja Nasional atau Rakernas tahun 2025 dengan tema Korpri Solid Mewujudkan Astacita. Acara ini berlangsung di Geria Agung Sumatera Selatan pada pagi hari dan dibuka secara resmi oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional atau DPKN Zudan Arif Fahrulo. Rakernas ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan konsolidasi aparatur sipil negara atau ASN dalam mengakselerasi program nasional. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan pengurus Korpri dari berbagai kementerian, lembaga, provinsi, kabupaten, kota, serta mitra kerja. Turut hadir pula Gubernur Sumatera Selatan, Ketua Dewan Pengurus Korpri Pusat dan Daerah. Dalam sambutannya, Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional Zudan Arif Fahrulo menegaskan bahwa ASN harus menjalankan 4 program utama Korpri. Keempat program tersebut meliputi peningkatan kualitas pelayanan publik dan digitalisasi birokrasi, penguatan ideologi serta karakter ASN, perlindungan karir dan bantuan hukum bagi ASN, serta peningkatan kesejahteraan pegawai baik PNS maupun P3K. Saya senang sekali Mas Edward, terima kasih sahabat saya, Bu Nora, kawan-kawan se-Sumatera Selatan yang sangat membantu Rakernas Korpri, juga persiapan Pornas. Nah ini alhamdulillah saya ingin cerita dulu Bapak, Pornas kita ke-17. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyampaikan apresiasi atas terpilihnya Provinsi Sumatera Selatan sebagai tuan rumah Rakernas Korpri 2025. Ia menyebut bahwa kepercayaan ini merupakan kehormatan bagi daerahnya serta memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal, termasuk sektor UMKM dan perhotelan. Saya jujur Prof, berterima kasih sekali atas nama
warga Sumatera Selatan. Sumatera Selatan dijadikan tuan rumah di dalam penyelenggaraan Rakernas Korpri yang tentu diinginkan oleh semua daerah menjadi tuan rumah. Bukan hanya dampak bagi organisasi ini saja. Ditambahkan Herman Deru, Rakernas ini dinilai sebagai kegiatan penting dan strategis dalam memperkuat kinerja ASN secara nasional. Selain membahas program kerja, Rakernas juga menjadi forum untuk merumuskan arah kebijakan organisasi Korpri ke depan, serta menyusun rekomendasi bagi internal organisasi dan pemangku kebijakan di tingkat pusat. Kita ke informasi lainnya, pendengar. Bupati Banyuasin tinjau kondisi jalan Tegal Binangun. Askolani mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Banyuasin telah menyiapkan anggaran khusus untuk mendukung perbaikan jalan poros Tegal Binangun. Pokoknya awal benar-benar jalan ini bagus, rapi, dan kenapa kita lah bangun kayaknya masih di masyarakat. Siap. Pemerintah Kabupaten Banyuasin kembali menaruh perhatian serius terhadap infrastruktur wilayah. Bupati Banyuasin Askolani melakukan peninjauan langsung ke Jalan Tegal Binangun, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin pada Jumat 3 Oktober 2025. Kegiatan ini didampingi oleh jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Banyuasin serta Camat Rambutan guna memastikan kondisi jalan yang akan segera diperbaiki. Peninjauan lapangan tersebut sekaligus menjadi langkah awal dalam memastikan kualitas dan kuantitas pekerjaan nantinya sesuai dengan spesifikasi. Askolani menegaskan bahwa Pemkab Banyuasin berkomitmen melakukan peningkatan jalan secara bertahap. Menurutnya, perbaikan Jalan Tegal Binangun sudah masuk dalam agenda prioritas pembangunan Kabupaten Banyuasin tahun 2025. Askolani mengatakan bahwa Pemkab Banyuasin telah menyiapkan anggaran khusus untuk mendukung perbaikan jalan poros Tegal Binangun. Dana perbaikan tersebut bersumber dari bantuan keuangan khusus pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Jalan poros sepanjang 660 meter dengan lebar 6 meter tersebut akan segera ditingkatkan kualitasnya. Pengerjaan fisik dijadwalkan mulai pertengahan Oktober mendatang. Pemerintah menargetkan perbaikan berjalan tepat waktu agar segera digunakan masyarakat. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Banyuasin berharap agar warga dapat bersabar menunggu proses perbaikan. Selesai. Jadi jalan inilah yang kita bangun tahun ini nyambung dengan tahun kemarin ya. Diharapkan diinginkan masyarakat tahun ini kita bangun. Dan memang kondisi jalannya sudah mulai berlobang-lobang. Jadi sudah sepatutnya akan segera kita bangun. Bupati memastikan pemerintah akan serius mengawal pengerjaannya. Sementara itu, Camat Rambutan Mursal menyampaikan apresiasi atas perhatian Pemkab Banyuasin terhadap perbaikan jalan tersebut. Menurutnya, masyarakat telah lama menunggu realisasi peningkatan Jalan Tegal Binangun. Mursal juga menegaskan bahwa masyarakat Rambutan siap mendukung penuh proses perbaikan jalan. Dirinya yakin perbaikan ini akan mempermudah aktivitas warga sekaligus meningkatkan perekonomian. Dengan adanya pembangunan ini, Pemkab Banyuasin berharap kualitas jalan poros dapat menunjang mobilitas warga. Selain itu, akses menuju kawasan sekitar juga akan lebih lancar dan nyaman bagi pengguna jalan. Dari Kabupaten Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Program 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming aplikasi RRI Digital yang bisa Anda unduh melalui Play Store dan App Store. Anda juga bisa menyimak siaran kami melalui streaming kanal YouTube RRI Palembang Pro 1. Pendengar, kita ke berita olahraga. Olahraga atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan nggak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang Tim JRC tidak akan terpengaruh terkait dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing. berita olahraga. Sriwijaya menargetkan mencuri poin penuh saat bertandang ke markas PSMS Medan sore ini dalam lanjutan kompetisi Liga 2 Indonesia. Sriwijaya FC menatap laga tandang kontra PSMS Medan pada pekan keempat Pegadaian Championship 2025 dengan motivasi tinggi. 3 poin menjadi target penting agar Laskar Wongkito bisa segera keluar dari dasar klasemen grup 1. Pelatih Ahmad Zulkifli membawa 22 pemain meski timnya tidak tampil dengan kekuatan penuh akibat cedera dan juga akumulasi kartu. Ia menegaskan evaluasi sudah dilakukan untuk meningkatkan performa tim.
pertandingan Medan terakhir melawan Sumsel ketika mereka unggul 2-0. Sangat-sangat leluasa dua-dua wing mereka bermain. Itu ada si Rival Astori dan juga Maring. Dua-dua punya kecepatan dan dari situ mereka bisa mengobrak-abrik pertahanan Sumsel, dan di situ kita mau antisipasi bagaimana mereka tidak bisa leluasa dalam bermain saat melawan kita. Saat ini Srija FC masih tercecer di papan bawah dan membutuhkan tambahan poin untuk menjaga peluang bersaing di kompetisi. Laga melawan PSMS Medan dinilai sebagai momentum penting guna memperbaiki posisi. Dengan persiapan yang ada, Laskar Wongkito optimis bisa pulang dari Medan membawa hasil positif, sekaligus membuka jalan untuk bangkit dari tekanan klasemen. Dari Jakabaring Sport City, Heru Rizky RRI Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Siang ini produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Anda juga dapat mengikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 082179279090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Abbas Surya. Terima kasih perhatian Anda, selamat siang dan sampai jumpa. Ayo maju, maju.